Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Bayi Etari Adina Kita dari Farmasi Kita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komplement dan sitokin. Tanpa berpanjang-panjang, marilah kita masuk ke materi yang pertama, yaitu di mana materinya yaitu komplement. Di mana komplement yaitu atau adalah protein dalam plasma yang mengaktifkan reaksi proteolisis pada permukaan mikroba tetapi tidak pada sel host. Apabila sistem komplement ini teraktivasi, maka akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah, merangsang mobilisasi sel-sel fatosit, dan dapat melisiskan sel-sel bakteri. Protein sistem komplement yaitu komplement merupakan mediator terpenting dalam reaksi antigen-antibodi dan terdiri atas sekitar 20 protein yang dimana dalam keadaan normal. Komponen-komponen terdapat dalam serum dalam keadaan aktif dan dinyatakan dengan huruf C komplement diikuti dengan angka, misalnya C1, C2, C3, hingga C9. Komponen C1 terdiri dari C1Q, C1S, faktor B, dan multifaktoris dan regulator. Pada reaksi komplement, setiap komplement diaktifasi secara berurutan sehingga terjadi reaksi berupa cascade, di mana aktivitasnya komplement ini melewati 3 jalur, yaitu jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur leptin. Adapun fungsi dari komplement yaitu lisis sel target opsi, mengaktifkan respon inflamasi dan clearance komplement imun. Setelah memahami materi tentang komplement, marilah kita beralih materi berikutnya yaitu sitokin. Menurut definisi itu, sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap antimikroba dengan antigen lain yang mengatur reaksi imunologik dan reaksi inflamasi. Sifat umum dari sitokin ini yaitu yang pertama, sekresi sitokin pada umumnya terjadi secara singkat dan membatasi diri. Yang kedua, aktivasi sitokin seringkali pleutropik dan redunan. Yang ketiga, aktivasi sitokin ini dapat lokal maupun sistematik. Yang keempat, sinyal eksternal mengatur ekspresi reseptor sitokin. Yang kelima, sitokin sering mempengaruhi sintetis dan aktivitas sitokin lainnya. Yang keenam, sitokin merupakan mediator respon imun yang mampu berinteraksi dengan reseptor permukaan sel. Klasifikasi sitokin menurut fungsi yang pertama yaitu stimulator hemopoiesis, kemudian mediator dan regulator imunitas didapat. Yang terakhir, mediator dan regulator imunitas bawaan. Reseptor sitokin meliputi tipe 1 dan tipe 2 IL, TNF, dan A helix transmembran. Berikutnya dapat kita ketahui apa sajakah peran sitokin. Yang pertama, interleukin 1 atau IL-1 adalah mediator respon inflamasi penjamu pada imunitas non-spesifik. Yang kedua, interleukin 2 atau IL-2 berfungsi sebagai faktor pertumbuhan autokrin dan parakrin. Yang ketiga, interleukin 3 atau IL-3 berfungsi merekrut dan merangsang diferensiasi sel hemopoietik pada saat berlangsungnya respon imun. Yang kedua, peran sitokin pada TNF yaitu tumor necrosis factor, yang dimana merupakan mediator utama pada respon inflamasi akut terhadap bakteri gram negatif dan berperan dalam proses respon imun bawaan terhadap mikroorganisme penyebab infeksi lain, serta bertanggung jawab atas banyak komplikasi sistematik yang disebabkan infeksi yang berat. Kemudian, perannya dalam interferon yaitu untuk meningkatkan aktivitas sitosik sel NK dan meningkatkan produksi molekul-molekul sitolik oleh sel NK. Sekian penjelasan mengenai komplement sitokin yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipelajari dan mampu dipahami oleh kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.